lebih prefer toko konvensional karena emang aku tipe orang yang suka ngeliat-ngeliat barang dulu, yang suka touch and feel gitu ya, yang suka nyoba dulu. Karena kalau di toko online tuh biasanya kira-kira kan dan nggak bisa terlalu lihat bentuk di badan. Aku sih biasa belanja online karena apa ya, lebih gampang aja sih, lebih gampang aja. Jadi kayak udah tinggal tunggu nanti datang. Kalau aku lebih suka datang ke tokonya, soalnya kan bisa dicoba, tahu bahannya, terus lebih cocok aja. Kalau online kan kadang kurang pas gitu. Jadi itu sudah ada pendapat-pendapat juga masyarakat. Memang masih terpecah sih, tapi rata-rata memang terbanyak memilihnya online. Kalau tadi secara survei sudah kita hadirkan ya, Prab? Ya, ada banyak alasan kenapa seseorang itu belanja online, dari mulai kemudahan, ya kan kadang tidak harus pergi ke tempatnya, lalu kemudian juga kadang-kadang diskonnya banyak banget ya. Iya, harganya lebih murah dibandingkan toko-toko konvensional. Kenapa lebih murah? Ya logis, misalnya mereka tidak perlu bayar tempat untuk berbisnis. Kadang-kadang juga mereka nggak perlu juga bayar pajak juga gitu kan, karena tidak terdaftar juga. Nah, sehingga ini yang menjadi magnet ya kenapa banyak orang berbelanja online. Nah, masalahnya adalah sekarang ini ternyata modus penipuan juga sudah mulai ada di situ ya, beragam di sana, dan juga Anda harus segera mengenalinya supaya belanja online-nya semakin aman, semakin nyaman. Betul. Nah, di studio sudah hadir teman-teman kita semua yang juga akan berbagi pengalaman untuk Anda. Ada Mbak Natali selaku yang pernah ataupun korban kasus penipuan online begitu ya Mbak Natali. Kemudian juga ada Lala sebelahnya. Ini tuh teman-teman ya rata-rata curhatnya ke Mbak Lala. Betul. Kita sebutnya mediator ya. Bisa lah seperti itu. Tapi mungkin orang mengenal penyiar radio. Oke. Dan di sebelahnya Mbak Lala ada Mas Tulus Abadi dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya juga korban loh. Oke, korban. Karena istri saya kan belanja online, nah saya korban ngeluarin uang. Saya korban juga sama. Sempat ditipu-tipu juga kan ya, padahal buat belanja apa bilangnya. Ini murah kok, ini murah. Mungkin dari Mbak Natali dulu sekarang yang pertama. Waktu itu kasusnya seperti apa? Ya saya kan belanja online ya, terus seperti biasa awalnya tuh lancar biasanya, jadi kayak ada barangnya segala macam. Terus kan setelah itu akhirnya kita percaya ya, berarti ke seller tersebut, dan kita berarti lebih mau untuk spending lebih banyak. Iya benar. Dari situ mulai ketahan dan akhirnya nggak ada barang. Barangnya apa sih dan berapa jumlah uang yang dikeluarkan? Tas branded ya, ya di atas 100 juta. Oh ya, dan waktu itu udah semua dikeluarkan 100 juta atau? Iya totalnya. Karena transfernya di awal sih. Iya betul. Itu benar ya? Maksudnya kerugiannya sampai 100 jutaan lebih gitu ya? Iya. Wow. Dan sekarang sudah melapor atau seperti apa? Ya masih dalam proses ya, coba kita tunggu baik-baik, Ya. kayak gitu. Terus pernah lagi nggak selain itu pengalaman lain? Ya teman-teman sih banyak sih. Dari teman-teman tuh ceritanya seperti apa aja misalnya, Mbak? Kurang lebih kayak gini, sekarang sih banyakan ya, awalnya tuh lancar, semua lancar, terus makin kita percaya, makin spending lebih besar, tiba-tiba hilang. Atau ya banyakan hilang sih. Oke, berapa lama dari mulai memesan sampai akhirnya tuh ngeh kalau ini saya ditipu deh? Ya. 3 bulan lah ya. Oh ya, jadi sempat intensif gitu ya untuk komunikasi. Karena orangnya nggak hilang, awalnya nggak hilang, jadi alasan terus gitu sih. Iya, barangnya belum nyampe lah atau apalah gitu Ketahan ya. di cukai, ketahan di apa gitu. Oke, baik. Jadi itu, jadi kadang-kadang kan kita juga suka melihat testimoni orang-orang sebelumnya yang membeli di sana. Kalau saya sih gitu, kalau misalnya lihat-lihat barang mau online. Tapi memang kalau misalnya kita bilang belanja online, tadi yang Prabu bilang tentu lebih simple dan juga sangat mudah, tinggal klik dan semuanya selesai. Namun banyak yang melupakan nih resiko belanja melalui internet, dan yang paling sering terjadi karena saya emosi adalah penipuan. Ya, itu terjadi soalnya karena pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa memeriksa langsung barang yang akan dibeli, serta juga kewajiban harus membayar terlebih dahulu, sehingga kredibilitas sebuah toko online begitu penting bagi konsumennya. Toko online mulai populer di Indonesia pada tahun 2006 dan semakin berkembang sejak tahun 2008. Hal itu karena makin banyaknya pengguna internet di Indonesia. Semakin mudah dan murahnya koneksi internet di Indonesia, serta semakin banyak pendidikan dan pelatihan pembuatan toko online dengan harga yang sangat terjangkau, membuat toko online semakin mewabah di negeri ini.
Dan ketika bisnis toko online ini meningkat, maka peluang terjadinya tindak kriminal pun terbuka. Yang paling sering terjadi adalah penipuan. Keberadaan toko online yang tidak terpercaya tentu saja meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemilik bisnis online melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, seperti membangun toko atau gerai. Itu sih udah pasti sih ya, pasti jadi orang jadi lebih percaya. Soalnya kan kalau misalnya ada apa-apa, ya dia bisa tinggal langsung datang ke toko kan. Lain hanya dengan pemilik bisnis online perseorangan, penyedia layanan e-commerce justru mengkhawatirkan modus penipuan phishing. Modus ini memasukkan akun e-commerce seseorang yang seringkali berakhir pada pembobolan kartu kredit. Kalau untuk di Bukalapak mungkin aku bedakan menjadi dua jenis keamanan ya. Yang pertama adalah keamanan transaksi, yang kedua adalah keamanan akun. Jadi memang sudah tidak ada lagi penipuan-penipuan yang udah transfer tapi barangnya tidak nyampai atau tidak sesuai dengan pesanannya seperti itu. Faktor terbesar yang menyebabkan masih banyaknya penipuan online di tanah air adalah kurangnya IT security awareness dari para pengguna e-commerce. Secara umum IT security awareness bagi pengguna internet adalah think before click, utamanya ya. Think before click itu kita ngapa-ngapain mengklik sesuatu harus pastikan dulu apakah yang kita klik itu adalah sesuatu yang benar-benar valid. Misalnya kalau kita menerima sebuah email berisi informasi tertentu, jangan langsung percaya walaupun dia mengaku pihak yang terkesan pihak yang benar gitu ya. Jika Anda senang berbelanja online, waspadalah. Jangan mudah percaya dan selalu lakukan pengecekan ulang sebelum menekan tombol OK. Natia Sina, Jakarta. Ini kita lagi rame nih perbincangkan tentang belanja online ini karena memang ternyata angka-angkanya cukup mengejutkan ya. Iya, bukan cuma 1 juta, 2 juta itu juga sudah besar sih menurut saya, tapi ratusan juta rupiah di sini Natali akhirnya harus tertipu dengan itu. Sudah lapor polisi tapi enggak? Belum lapor polisi. Nah, tapi bagaimana penyelesaiannya kalau Natali? Ya dia dicicil sedikit-sedikit sih dari orangnya ya. Mungkin sekarang kita ke Lala dulu deh. Nah, Lala kan ini terima cerita dari banyak curhat, awalnya dicurhatin, Mbak saya ketipu, gitu ya. Mbak aduh kok banyak ya, ternyata itu dari sekitar awal 2013, awalnya dicurhatin aja, terus akhirnya kok ini kok ngeselin banget ya, karena kan saya jujur saya juga berjualan online, jadi saya merasa bahwa kok nama kita yang berjualan jujur itu takutnya nanti bisa tercemar oleh penipu-penipu, pelaku penipuan online ini gitu. Dan biasanya dulu juga awalnya curhat, terus akhirnya saya coba bantu beberapa yang bisa ada yang dimediasi, beberapa emang yang itu tipe penipu kriminal, memang dia niat untuk menipu untuk mendapatkan sejumlah uang. Jadi barangnya itu ditransfer, tapi barang tidak dikirim sama sekali. Itu beberapa modusnya satu. Yang kedua itu sudah ditransfer, tapi ternyata beli yang barang autentik yang dikirim yang KW itu. Atau juga yang sekarang lagi yang lagi banyak sekali peminatnya itu adalah semacam kayak pre-order PO gitu, tapi ternyata udah kasih uangnya duluan kan? DP, kemudian sis barangnya udah ada sis, jadi harus dilunasi dong. Kemudian dilunasi dan ternyata sampai batas waktu yang cukup lama, ada yang sekitar 6 bulan, ada yang 3 bulan bahkan, itu barang tidak sampai. Dan pasti korban-korbannya juga customernya ya meminta refund dong. Barang nggak ada pasti saya minta uang. Nah itu juga sekarang masih dalam proses pengembalian. Ini juga jumlahnya cukup fantastis yang sedang saya bantu bersama dengan teman-teman lain itu juga. Ya. Kalau dari Mas Tulus, dari konsumen sendiri sejauh ini yang mengadukan tentang penipuan belanja online ini seperti apa? Ya, ini kan fenomena baru ya, di mana digital economic menjadi fenomena di Indonesia. Dan salah satunya adalah transaksi online itu. Ya. Nah, kalau di LKI memang juga menunjukkan fenomena yang sama, tren pengaduan masyarakat dari transaksi online itu meningkat tajam 3 tahun terakhir. Jadi menduduki 3 besar dari pengaduan yang masuk ke LKI. Jadi memang cukup signifikan. Itu pun dari perusahaan yang kredibel, yang terdata. Jadi itu yang 3 besar seperti itu. Ya ada sekitar 20-an operator online yang terdata di LKI terkait dengan pengaduan yang masuk, tapi yang terbesar dari perusahaan-perusahaan yang ternama dari operator online itu. Cuma saya lihat kalau dalam kasus Mbak Lala misalnya, menurut saya terlalu berani ketika bertransaksi
dalam jumlah besar tanpa adanya satu dokumen-dokumen yang harus Nah, itu ditandatangani. itu juga pengen kita tanyakan. Kenapa sih seseorang itu Mudah itu juga sekali. tadi juga ya bisa akhirnya percaya apa sih yang biasanya dilakukan oleh si penjual ini atau seller ini supaya akhirnya percaya gitu kita sama mereka gitu. Dan mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa ada perjanjian tadi yang seharusnya dilakukan sebelum kita Nanti kita coba bahasnya di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Anda jangan kemana-mana. Ya, Good Morning masih membahas soal penipuan utamanya yang bisa Anda temui ataupun terjadi di jual beli online begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal jual beli online, dari sekian banyak barang yang ditawarkan dalam situs belanja online, ternyata ada 5 kategori barang yang paling banyak dicari. Coba kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia, Anda pasti sudah bisa menebak nih, pakaian menjadi barang paling banyak dibeli oleh konsumen belanja online. Ini sangat beralasan karena pakaian dinilai mampu menunjang penampilan seseorang dalam keseharian. Ini juga rentang penipuan loh, barangnya kadang-kadang nggak sesuai nantinya pada saat tiba di kita. Nah, berikutnya adalah peralatan rumah tangga dan berkebun. Ternyata konsumen juga memanfaatkan belanja online untuk melengkapi peralatan rumah tangga sekaligus bisa mempercantik taman mereka. Nah, yang ketiga adalah tiket online. Tiket online juga ini Oke, sebentar ya. Ini gambarnya ini untuk masih media hiburan hiburan nih. nih. Kemudian juga setelah itu, kenapa orang beli tiket? Karena tidak perlu antri ya untuk bisa menikmati hiburan yang dipilih. Ini gambarnya salah ya, gambarnya gambar PlayStation ini. Karena juga banyak akhirnya mereka harus beli di sana kan, kayak keluaran baru, apapun biasanya lebih murah kalau misalnya lewat belanja online ataupun toko online. Ini sepatu juga nih. Prabowo suka beli sepatu online? Enggak. Iya, jadi Saya banyak. sih enggak, tapi istri saya yang belanjain. Sama aja ya sebenarnya. Betul, karena lebih mudah daripada kita jalan ke toko bolak-balik cari modelnya yang sesuai ukurannya. Kalau di online tinggal klik, udah langsung nemu kira-kira apa saja nih yang cocok untuk kita. Jadi itu dia yang paling banyak dicari oleh masyarakat, belanja di online shop atau toko online. Nah, tapi itu dia tadi kita makanya berbincang soal ini kan, rentan sekali untuk terjadi penipuan kan. Nah, tadi kan kita akan bicara nih sekarang, sebetulnya apa sih bahasa-bahasa seperti apa yang misalnya Membuat. bisa dikenali dengan cepat oleh kita buyer nih, bahwa ini kayaknya udah mau nipu nih gitu. Dari pengalaman seperti apa? Mungkin Natalie bisa cerita saat mulai akan Curiga, dipermainkan itu seperti apa gitu saat mulai curiga itu. Biasanya sih alasannya makin banyak ya. Maksudnya kan paling sering barang pre-order. Nah, pre-order misalnya dibilang, aduh belum nyampe, terlambat gitu sekali, 2 kali. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali mestinya harusnya nggak gitu ya. Maksudnya kalau kita minta buktinya misalnya invoice lah istilahnya, itu harusnya ada dong. Dan ini nggak ada invoice sama sekali. Iya, invoice, tracking number kayak gitu. Oh, nah tapi itu tadi pertanyaannya, kenapa nggak ada invoice, nggak ada dokumen, akhirnya Natalie percaya, ataupun kita semua juga biasanya percaya. Apa yang bikin Natalie, ataupun Mbak Lala nanti bisa cerita juga apa yang bisa Natalie bikin dulu percaya. nih, Natalie kan tadi mau cerita nih kayaknya, coba. Banyak kan kita kalau belanja online yang udah transaksi besar itu biasanya kan rekomendasi. Rekomendasi, kalau udah ada rekomendasi yang orang sebelumnya lancar misalnya, pasti kan kita percaya. Belum lagi waktu kita belanja dalam yang belum terlalu banyak, ternyata benar gitu. Terus biasanya kita juga tahu orang ini biasanya lumayan lama ya. Misalnya awalnya dia benar tiba-tiba hilang, susah juga sih kayak gitu. Mbak Lala? Ya, biasanya sih bahasa-bahasa janji nih, contoh ini pre-order itu sebenarnya yang paling gampang disusupi oleh para penipu-penipu online. Karena kan tenggang waktunya lama, dari beli, transfer, pelunasan sampai barang sampai ke customer itu maksimum 2-3 minggu. Nah, biasanya kalau sudah lewat dari 2 atau 3 minggu itu, ya minta nomor ini risit pengiriman. Aduh bentar ya, alasan ini itu. Oh, foto tasnya dulu deh, saya kan juga pengen tahu tas saya sekarang kayak gimana gitu. Nggak difoto-fotoin juga. Jadi kalau seandainya si penjual sudah mulai tidak memenuhi lah istilahnya ya, tidak memenuhi standarisasi, kalau seandainya dia harus berjualan secara online yang betul, nah itu biasanya sudah mulai terlihat tuh. Jadi ngelek
stres, satu alasan ini itu, aduh saya baru sampai rumah nih, aduh saya baru mandi nih, aduh saya baru Ini baru banyak bangun. alasan lah Banyak ya. alasan tuh sudah mulai bisa dicurigai sih sebenarnya kalau dia tuh sudah akan mengarah ke salah satu tindak yang kurang baik lah ya. Gitu. Gitu Pak Tulus. Gimana Ternyata tuh caranya? Ini masalahnya kompleks loh ini. Iya. Enggak, sebenarnya enggak kompleks kalau konsumen juga punya tingkat kewaspadaan dan kecerdasan dalam bertransaksi. Misalnya Jadi seperti apa saja? coba yang Khususnya untuk barang-barang yang atau dengan nilai jumlah yang sangat tinggi tadi. Artinya kalau awalnya kan maksudnya kita bertransaksi walaupun online tapi dengan satu situs yang resmi untuk mengantisipasi agar kita tidak terjebak pada penipuan yang fatal tadi. Tapi kalau kita lebih ada kepercayaan yang karena pertemanan segala macam itu sudah resikonya sudah sangat tinggi, itu sudah high risk apalagi dengan nilai uang yang sangat besar. Ya. Tapi kalau kita awal dengan walaupun online kan mestinya dia perusahaan resmi, ya. Itu yang paling aman untuk kita bertransaksi secara online. Itu pun juga data di awal tadi pengaduan YLK juga banyak pengaduan-pengaduan yang seperti itu walaupun tidak sedramatis dan tidak se-ekstrim dari yang kasus tadi. Nah, itu saya kira dalam menyikapi fenomena seperti ini saya kira ya tadi konsumen harus punya antisipasi untuk bertransaksi sebelum melepas uang karena di satu sisi tadi kan sebenarnya asasnya kepada kepercayaan. Sementara uangnya sangat tinggi yang tidak mungkin tidak hanya berbasis kepercayaan saja. Ini harus diselesaikan secara kontraktual. Oke, jadi ada dokumennya, perjanjiannya. Apalagi secara regulasi juga saat ini pemerintah belum melakukan, saat ini kan sedang penggodokan PP tentang e-commerce. Yang itu nanti semua provider e-commerce harus terdaftar. Betul. Ya, itu yang Ya jadi memang kalau tugas sudah ada pemerintah. regulasinya sih enak ya, walaupun ya itu panjang ceritanya ya untuk ada regulasi Iya, itu bisa 2 dampaknya tahun, juga. 3 tahun ke depan barangkali. Betul. Ya sebentar lagi saya kira harus segera disahkan kan memang draftnya sudah selesai tinggal finishing. Tapi itu pun juga tidak menjamin akan menyelesaikan persoalan penipuan itu sepanjang pelaku-pelakunya tidak terdaftar dan kemudian makanya pemerintah yang kita dorong baik Badan POM, Kemendak dan juga polisi itu dalam melakukan operasi pasar jangan hanya operasi pasar yang konvensional saja, tapi operasi pasar di online. Digital, karena sekarang ya. pasarnya online digital. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di Amerika sekalipun saya kemarin baca bahwa mall itu sudah mulai sepi, pengunjungnya turun 50%. Karena online tadi. belanja online. Ya ini juga Jadi terjadi di negara lain. Ya udah berarti karena angkanya cukup besar juga terjadi di Indonesia ya harus itu kan pintar-pintar juga. Masalahnya sekarang ini kan memang belanja online ke atas dasar kepercayaan ini ya. Trusted basis ini juga masih sangat tinggi. Mungkin juga sekarang kita masih pengen belanja online juga. Nah, barangkali perlu ada nih sebetulnya tips ataupun juga cara agar konsumen itu bisa lebih terjamin, waspada. Tadi kan Pak Tulus juga mengatakan seperti itu, seperti apa ya sebelum undang-undangnya jadi gitu kan, harus seperti apa. Kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Good Morning. Oke, masih bersama kami di Good Morning. Nah, kita sekarang terakhir akan bicara nih sebelum nanti ada legal standingnya ya, undang-undangnya juga jadi begitu, sehingga kita lebih mudah untuk melaporkan kalau misalnya memang ada kasus penipuan seperti ini. Nah, ke depan ini harus seperti apa ya? Kan nggak mungkin juga kita akhirnya jadi nggak belanja online. Toh ini memang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Memang jauh lebih murah, jauh lebih mudah gitu kan. Iya, betul. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai konsumen gitu ya untuk bisa lebih aman dalam berbelanja? Mungkin dari aduan-aduan selama ini Mbak Lala bisa ngasih sama kita beberapa tips lah gitu. Jadi biasanya gini, kalau saya baru pertama kali transaksi dengan sebuah toko online, itu tanyakan, punya akun di salah satu portal e-commerce di Indonesia nggak? Nah, karena kan kalau bertransaksi melalui salah satu portal e-commerce ini
terbilang cukup aman ya. Jadi barang sampai dulu, kemudian boleh dicek kalau tidak sesuai dari bentuk atau bahkan dari authenticity-nya juga, wah ini mah nggak asli, Anda bisa komplain dan uang Anda itu tidak akan diteruskan ke si penjual. Jadi akan dikembalikan lagi ke kita. Itu sih sebenarnya kalau mau mengantisipasi bagaimana cara supaya kita tidak terkena penipuan online. Tanyakan saja ke ke penjualnya, seperti itu sih. Jadi apakah dia punya akun atau tidak begitu ya? Iya, paling itu sih. Portal e-commerce Ya, misalnya. betul. Itu memang bisa membantu, Pak Tulus? Atau bagaimana? Atau justru jangan-jangan ada modus lain ya dengan menggunakan portal online yang Ya, saya pikir resmi? ya cukup bisa membantu dalam arti kan terkoneksi dengan portal yang resmi itu Ya, ya. Artinya portal resmi juga punya tanggung jawab untuk kemudian kalau terjadi sesuatu dia bisa dimintai pertanggungjawaban oleh konsumennya dan pelacakannya juga bisa. Tetapi memang yang paling utama adalah kewaspadaan dari konsumen, apalagi tadi sekali lagi dengan nilai transaksi yang cukup besar. Pertama itu, kedua, kalau untuk hal-hal yang sangat spesifik itu juga sebaiknya jangan beli lewat online. Misalnya produk kosmetik, obat itu jangan online karena rekomendasi dari Badan POM 80% lebih portal yang menjual obat online itu adalah palsu. Ya, jadi sangat berbahaya selain kita uangnya mungkin hilang tapi juga mengkonsumsi kosmetik obat yang langsung ke tubuh kita. Jadi saya kira dengan fenomena transaksi online ini ya, satu hal yang positif karena ini sudah eranya, tetapi kemudian perlu kecerdasan ekstra hati-hati oleh konsumen. Jangankan yang online, yang konvensional pun kita mesti hati-hati, apalagi yang online yang regulasinya belum jelas, kemudian pelindungan dari pemerintah juga belum cukup baik, sehingga intinya adalah di konsumen untuk antisipasi dini. Sekarang ada nggak sih tempat untuk mengadu sementara nih kalau misalnya ada konsumen yang tertipu gitu ya dari belanja online ini gitu. Itu harus kemana ya ngomongnya, mengadukannya? Biasanya sih gini, kalau seandainya kita sudah benar-benar merasa, aduh kok ini sudah si penjualnya sudah tidak kooperatif ya, dihubungin tadi kelas-kelas kesana kesini, terus tidak ada sosialisasi dari pengembalian uang, itu sih sebenarnya boleh disarankan langsung saja laporkan ke Polda ya. Ya dilaporkan. Itu yang berwajib, betul. Direspon langsung atau bagaimana ya? Karena kan beragam ya untuk jual beli online. Betul, tapi langsung masuk itu sebagai laporan polisi, ya laporan polisi. Saya terkena kasus penipuan, ya setelah itu nanti akan dibuatkan LP dan nanti juga kan pasti ada beberapa tahap mediasi juga. Jadi surat panggilan untuk si penjual, nanti kan dia juga akan diwawancara juga. Saya punya usul ini membantu tidak? Bagaimana kalau saat tertipu kita melaporkan ke banknya, ke yang punya rekening bisa juga, gitu, untuk kemudian diblok dulu gitu si rekening itu kan bisa kan ya? Bisa juga sih, cuman kadang-kadang kita biasanya kalau sudah, aduh saya ternyata kena tipu nih, biasanya itu sudah beberapa bank waktu akan melakukan itu kalau ada surat dari keterangan dari polisi. Jadi pertama kepolisian, baru langsung kita bawa itu ke bank ya, nomor rekening itu. Nyangkut akun di bank kan rahasia bank juga nggak main blok kan. Tapi saya kira tergantung komoditasnya. Kalau selama ini yang efektif kami amati yang kalau yang portal resmi tadi itu kita ke Kementerian Perdagangan. Mereka cukup takut karena selama ini yang menjadi regulatornya adalah Kementerian Perdagangan. Oke, intinya adalah hati-hati, yang kedua jangan takut melaporkan gitu aja ya. Betul kalau sekali. itu terjadi. Dan sertakan dokumen lengkap juga kayak bukti transfer, bukti percakapan juga dan identitas diri itu yang penting. Jadi bisa betul, di capture terus di print. Jangan di delete dulu jangan, ya. Kalau transaksi belum selesai jangan di delete dulu. Takutnya gitu. Siap deh kalau begitu. Terima kasih by the way Terima untuk kasih. Natali, Mbak Lala, Pak Tulus. Terima kasih. Terima Dan juga kasih. semoga Mbak Natali juga Mbak Lala ini ya untuk kasus penipuannya langsung segera bisa diatasi. Amin, mudah-mudahan nih segera bisa laporan-laporannya selesai. kan. Tasnya terkirim nanti tasnya. Amin. Ya.